Karena bicara syariat, sahabat, adalah bicara pohon. Bicara torikot adalah bicara dahan. Bicara ma'rifat adalah bicara daun. Dan adapun adalah hakikat, adalah samroh, adalah buah. Maka di dalam setiap penghujung perjalanan kita itu, di akhirat bahasanya, kalau bahasa guru saya dulu pengarsa Abah itu, akhirat itu akhir. Akhir di dalam setiap perjalanan, sahabat. Ada husnul khotimah, ada su'ul khotimah. Tadi. Nah, ada akhirat. Jadi bahasa akhirat itu akhir. Ya. Akhir dalam sebuah perjalanan. Akhir dalam sebuah amalia. Akhir daripada sebuah proses bisnis gitu. Akhir dalam sebuah proses pertandingan, menang apa kalah kan gitu. Nah, sebenarnya bisa kita analisa supaya kita tidak melakukan sebuah amalia yang justru tidak berdampak pada kita, kan sia-sia. Maka Allah selalu ingatkan, wahum yasabuna annahum yusinuna sun'a, bahwa apa yang kamu lakukan itu sia-sia. Atau misalnya kalau dalam menanam buah, kamu tuh menanam hanya capek saja, tapi di penghujungnya kamu tuh nggak ada buahnya buat kamu, gitu loh bahasanya. Maka akhir pada pertanianmu itu adalah kamu tidak panen, gitu kan tadi. Nah inilah yang selalu diingatkan Allah di dalam Al-Quran adalah tentang jangan sampai kamu melakukan sebuah amalia yang sebenarnya kamu tidak mendapatkan dampaknya, gitu kan. Karena kalau bicara untuk pada Tuhan, Tuhan itu membutuhkan penyembahan. Artinya kalau makhluk seluruhnya maksiat pun Tuhan tetap mulia. Atau makhluk seluruhnya ibadah pun tidak akan menambah kemuliaannya. Karena kemuliaan Tuhan sudah sempurna, gitu kan tadi. Nah inilah yang harus dipahami oleh kita. Nah dari kalau pertanyaan tadi, waalaikumsalam Mas John, belum tidur ya. Kang Iman, masya di semua ya teman-teman juga yang di mana nih di YouTube, Abah happy ya sama-sama dari mana ya Mas Ayu ya semua ya. Karena maaf Abah itu jarang lihat komen tuh karena matanya nggak gitu. Nggak terlalu, maka bagi Abah silahkan saja mau yang komen baik, mau komen buruk, itu bagus sebetulnya, nggak ada masalah sahabat ya. Nah disinilah kita ini kalau masih terpengaruh ya, nah inilah berarti imsak kita ini belum ada dampak yang signifikan gitu. Nah sebenarnya kalau Abah saksikan dalam setiap perintah Allah, dalam ibadah apapun, ada samroh sahabat. Akhiratnya itu dari perjalanan amal kita itu ada buah gitu sebetulnya. Ada hidangan dari Allah gitu kan. Ada akibat gitu kan dari semua. Maka salah satu adalah ya renungan malam Mas John sebetulnya pagi ya. Karena udah kebiasaan, udah malam Ramadan tuh begadang gitu kan tadi, maka tetap saja gitu ya. Jadi Abah gunakan kebetulan yang bertanya ini banyak dari luar negeri, dari India ya, dari Belgia Ibu Farida, kemudian Mas Rudi dari Canberra ya, semua ya. Kira-kira Bah bagaimana nih hasil analisa saum? Nah maka Abah bertanya balik pada panjenengan semua. Ya. Kenapa di dalam surat Al-Maidah itu adalah ada bahasa Al-Maidah kan? Al-Maidah itu kan hidangan Id ya. Nabi Isa meminta pada Allah, Id adalah hidangan dari langit. Nah, hidangannya dari langit ini yang harus kita rasakan selepas kita selepas kita melaksanakan saum di bulan Ramadan kemarin tadi semua. Maka kalau amaliyah itu ada awal, maka akhirnya itulah akhirat dari amaliyah itu adalah selalu ada
ada happy ending atau sad ending gitu kan tadi. Di penghujungnya itu ada keberkahan atau tidak berkah. Di penghujungnya itu ada syamroh tadi. Pada syariat yang dibangun, pada torikat, pada cabangnya, pada makrifat, pada daunnya, maka ada syamroh, buah tadi semua ya. Nah inilah barangkali yang kita akan ngobrol pagi hari ini adalah apa yang ingin sampaikan bahwa ada buah yang nyata dalam setiap amalia, apalagi sebesar Ramadan. Maka di dalam Ramadan kenapa ada Lailatul Qadar gitu kan tadi semua. Apakah ada perubahan takdir pada diri kita? Apakah kita sudah lail selama kita kemarin? Seberapa jauh kita melepaskan diri kita? Seberapa hebat kita menjadi kepompong kemarin? Seberapa totalitas kita betul-betul syam kemarin? Itu adalah buahnya Syawal. Syawal ini sebagian orang sudah ada yang berseri-seri adalah bisa menerima. Ibaratkan dagangnya, terangnya, tijarohnya lantabur tadi. Maka sama dalam haji. Allahumma hajjana hajjan mabrura wa sya'yana sya'yan maskura wa dhanbana dhanban magfura wa amalana amalan solihan makbula wa tijarotana tijarotan lantabur. Tijaroh yang lantabur. Tijaroh adalah amaliyah ini adalah seumpama tijaroh perniagaan yang menguntungkan. Jadi semua. Di dalam penghujung dari sholat ada yang menguntungkan. Saum menguntungkan. Haji tijaratan lantabur tadi. Wa amalana amalan solihan makbulah tadi semua. Adalah bagaimana amaliyah itu diterimakah atau tidak. Nah, pada pagi hari ini sahabat, salah satu ciri amaliyah yang diterima adalah ini yang akan kita bahas. Supaya kita, kalau bahasa perusahaan itu adalah nanti untuk kalau Allah takdirkan umur, apalagi perjalanannya belum selesai. Sebetulnya kan baru di etape di bulan ke-9 Ramadan ini untuk kita lanjutkan di bulan ke-10 Syawal. 10 lanjutkan ke bulan ke-11 Dzulqa'dah. 11 masuklah sempurna. Perjalanan 12 tadi. Dalam wakul nadrib bi asokal hajar fan fajarat asrat aida adalah memancarkan 12 mata air adalah yang dipukul oleh Musa tadi semua. Nah, sudahkah kita adalah memukulnya itu dengan sempurna dari mulai la ilaha illallah masuklah kepada Allah, masuklah pada huwa, masuklah kepada Allahu hakun, Allahu hayyun, Allahu qayyum, Allahu wadud, Allahu wahid, Allahu ajij, Allahu jabbar, Allahu wahhab, Allahu muhaimin, Allahu basit. Nah, di penghujungnya itu Allahu basit, Allahu wasi sama, yang maha meluaskan, yang maha melebarkan. Atau ya, disinilah samroh sebetulnya. Selebar apa setelah kita melaksanakan, ya sambil maaf ya sahabat, kita sambil merasakan sirullah, nurullah lewat isapan. Yang tidak merokok jangan ikut-ikut abah ya. Ini contoh buruk sebetulnya dari semua. Karena udah salah metodologi, abah menggunakan ini untuk sirullah, nurullah, menggunakan rokok ese. Mas Marjono, maaf ya. Bahkan kita bisa merasakan kelaan nafas kita ini, apakah nafas bahagia atau nafas bengek gitu kan tadi gitu. Karena tidak sedikit setelah Ramadan, Idul Fitri malah mengeluh kan gitu kan tadi. Berarti jangan sampai yang dikatakan baginda Nabi adalah kamu melaksanakan saum ya, tetapi adalah hanyalah dahaga dan haus yang dirasakan ya. Nah, di bulan Syawal sebetulnya ciri itu sangat nyata, sahabat.
orang-orang yang benar-benar melaksanakan saum dengan benar, sebetulnya ada keberkahan pada umur tadi. Makanya selalu Nabi Khidir itu berdoa. Setelah Nabi Khidir itu yang diajarkan kepada siapapun ya. Termasuk diajarkan pada Abah gitu kan tadi semua. Diawali dengan Bismillahi Masya Allah ma yashu'lah. Bismillahi Masya Allah dari la yashuku khairu ilallah. Nah, kita sudah akan melihat yang pertama adalah di bulan Syawal ini adalah melihat kebaikan Allah. Maka itulah salah satu ciri bahagia dari setelah kita melaksanakan saum Ramadan, nggak takut lagu siksa kubur. Tuh. Kenapa sih Abah nggak takut dengan siksa kubur, nggak takut dengan neraka? Karena di penghujung perjalanan Ramadanmu akan menyaksikan Tuhanmu yang maha indah. Nur Jamal Allah. Jadi bahasanya seperti kamu telah berbuat dosa ya di hadapan Bapamu yang kau cintai, yang luar biasa, Bapamu itu menyayangimu. Kemudian kamu percaya kepada Bapamu, kebaikannya daripada kemarahannya. Selalu ada. Setiap Allah pun demikian. Maka Allah itu adalah sifat utamanya adalah 4 sifat. Jalal, Qahar, Jamal, dan Kamal. Maka itulah ada hubungan kita dengan dia. Pada Jalal dan Qahar ada angin dan api pada diri kita. Itulah penyusun daripada elemen ketidakbahagiaan. Ada juga 2 penyusun dari sifat Allah adalah Jamal dan Kamal. Penyusun elemen kebahagiaan. Yang satu adalah dengan untuk mendidikmu dengan kekerasannya, paksaannya, Jalal dan Qahar. Tapi yang kedua akan dia menyusun kebahagiaan. Ada sya'adah, ada syaqawah pada diri kita. Nah, unsur elemen mana yang muncul setelah Ramadan di bulan Syawal ini? Apakah elemen sya'adah atau syaqawah? Elemen dohir apa elemen batin? Nah, apakah kita sudah mulai berjalan meninggalkan sisi bagian yang dohir karena terlalu besarnya nampak sisi bagian batin? Nah itu. Maka ada orang yang bertanya kepada Abah, kenapa Abah selalu berkata bahwa Abah lebih milih mati daripada mendapatkan uang $1 triliun? Ya, Abah lebih suka mati daripada mendapatkan emas sebesar Pulau Jawa. Abah lebih milih mati daripada disuruh keliling dunia menikmati segala kenikmatan kuliner daripada kalau disuruh pilih mati ya. Karena pada dasarnya adalah pada saat kita sudah berjalan melaksanakan lail, mati. Tapi sebenarnya orang itu suka salah. Mati bersama Allah itu berarti kamu masuk ke dalam surganya sebetulnya. Jadi makanya Abah sudah jelaskan ada mati hissi, ada mati maknawi, ada mati tobi'i, ada mati. Ini harus dipahami sahabat ya tentang Nabi bersabda al-mutu qabla an tamutu, itu bukan mati-mati yang lihat tetangga kamu digotong begitu. Itu adalah karena bagi orang-orang yang sudah hidup sahabat tidak ada kematian. Maka bagi orang-orang tertentu tidak akan lagi dia lebih percaya pada Allahnya yang Maha Rahman, Maha Rahim daripada siksa kuburnya. Hapuslah di hatinya ketakutan itu. Makanya pantas mereka para aulia Allah, ala inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahjanun. Ya. Betul Mas Marjono, ya. Jadi melaksanakan tadi. Maka salah satu ciri yang sederhana adalah kedamaian, kebahagiaan, lebar dadanya. Maka orang tidak bahagia itu sempit dadanya, sahabat. Maka sebenarnya kata Abah sangat nyata hasil Lailatul Qadar itu. Sangat nyata adalah Al-Maidah, hidangan dari langit itu setelah Ramadan itu. Seumpama HP yang tadinya lemot, kemudian tiba-tiba kamu di Syawal ini ngirimkan begitu cepat, gitu. Seumpama adalah HP yang tadinya memorinya adalah RAM-nya, menyimpan memori itu sedikit saja full, sekarang begitu luas memori kamu itu.
sebenarnya. Kalau betul-betul menjalankan adalah Ramadan dengan sesuai dengan juklak itu. Dan tapi sekarang kan banyak yang orang yang saum tapi iftar gitu kan tadi kata Nabi. Tapi banyak orang yang iftar tapi saum. Nah, itulah kenapa dalam Al-Quran ada istilah syam, ada istilah saum dari semua ya sahabat. Mari kita jadikan saum ini, syawal ini, karena masih proses belajar dalam kehidupan, ya kita berjalanlah tadi semua. Tentu yang berjalan, ada yang cepat, ada yang lambat. Ini kembali semuanya kepada diri kita masing-masing. Kalau ada yang bertanya kepada Abah, bagaimana cara menumbuhkan keyakinan? Bagaimana cara menumbuhkan kebahagiaan? Bagaimana cara menumbuhkan? Karena bagi Abah itu sekarang udah surga. Sahabat, ya, Abah sudah mati. Maka selalu Abah katakan, Abah nggak takut mati karena Abah sudah mati. Masa orang mati takut mati kan gitu. Nah inilah yang bisa diraih selepas kita adalah melaksanakan Idul Fitri gitu kan tadi. Maka di penghujungnya nanti Idul Kurban tadi semua di Zulhijjah di bulan ke-12. Berarti perjalanan dohir 5, perjalanan tauhid 6, perjalanan ihsan 1 sudah sempurna di situ. Ibaratkan piramid yang kokoh di padang pasir yang tandus dengan badai gurun yang besar kayak apapun sudah tiada lagi bergoyang sedikit pun karena engkau sudah berwujud piramid. Ibarat udah berwujud tripod Islam, iman, ihsan sudah berdiri tegak di situ. Kamu tidak akan sakit dijelekan orang. Kamu tidak akan bangga dipuji orang. Kamu tidak akan pernah merasa. Nah, inilah indahnya sahabat. Disitulah sebetulnya yang Id yang disebut dengan Al-Maidah, hidangan dari langit itu adalah pada saat Allah sudah melabur dirimu, sibghatullah, engkau sudah dicelup oleh Allah, pakaian Allah, walibasuhut taqwa. Inilah kenapa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semoga mudah-mudahan engkau telanjang, engkau sekarang dibalut dengan pakaian Allah, walibasuhu taqwa, pakaian takwa, karena engkau sudah benar-benar iman yang adalah bukan hanya iman idlal pada dalil, tetapi iman tahqiq, iman yang kamu buktikan sendiri. Itulah tujuan kenapa yang diundang khitab dalam ibadah saum itu ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, sahabat. Maka Abah katakan Nabi Khidir akan berbisik di antara marojal bahroini yaltaqiyan, antara dirimu yang dohir dan dirimu yang batin, dia berada di situ. Maka Tuhan Syabul Qadir mengajarkan kolbi kutbi. Kolbuku adalah kutubku. Kolbuku adalah kiblatku. Tadi. Wa qalabi lubnani, dan tubuhku adalah gunung Libanon. Tuh. Nah, apakah yang membuat dirimu adalah tidak bahagia, tidak ada id, adalah pada penghujung perjalanan Ramadanmu adalah karena tubuhmu lah yang menjadikan masih imam kepada jasadmu itu. Ini yang sebetulnya. Nah, disinilah sahabat, pada saat tubuh ini adalah tidak mampu memandang Allah, dan memang tubuh ini tidak akan pernah bisa memandang Allah karena tubuh ini bukan bagian. Nah, ini kan tubuh ini khalaqa, diciptakan, sementara ruh nafahtu tuh sahabat harus dipahami di sini. Maka disinilah tujuan kita adalah selama Ramadan itu adalah mengimsak. Nah, Tuhan bilang qalbi wa qalabi lubnani syirri khadir itu. Syirku adalah Nabi Khidir. Maka dia mengajarkan kepada Abah tadi. Bismillahi masyaallah la yashuku khaira illallah. Maka sudah
menyaksikan segala kebaikan. Tadi, ma asobaka min hasanatin fa min Allah. Maka memandang segala makhluk, kamu hanya akan memandang kebaikannya. Walaupun dia sebiji ujung jarum sekalipun, maka tidak adalah segala keburukannya. Karena yang kau pandang sudah kebaikannya. Nah, di situ sudah mulai pintu bahagia buat kamu. Karena kamu sudah mampu memandang dengan benar. Memandang Allah. Walaupun pada ujung jarum sekalipun pada setiap individu makhluk, sahabat. Maka kamu sudah tidak lagi menjadi hakim, menjadi jaksa, mengukur, menilai, apalagi menghina, gitu kan dari semuanya. Karena semuanya akan berbalik pada diri kita. Ingat sahabat, komen kita, sangkaan kita pada orang, semuanya akan menjadikan penderitaan pada diri kita sendiri sebetulnya. Nah, disinilah konsep yang harus kita pahami, ya. Konsep yang harus kita mengerti sesungguhnya. Kenapa kita harus mencintai, menyayangi. Nah, tapi memang tidak mudah sahabat. Kayak kemarin banyak tamu, bahkan gak mudah prakteknya. Betul, memang gak mudah prakteknya. Selama kamu adalah kamu akan selalu menjadi jaksa, hakim kepada makhluk-makhluk ini. Selama kamu menjadi hakim, menjadi jaksa pada makhluk-makhluk ini, maka ketidakbahagiaannya justru tertumpuk residunya pada hatimu. Benci, pada saat ada kata benci di situ, dengki di situ, apalagi ria, sum'ah, sombong, pakaian Allah dipakai di situ. Sebetulnya engkau sedang berjalan menuju nerakamu dalam kehidupan ini. Nah, ini yang Abah selalu ingin mengajak kepada semua, membawa ke dalam surga. Karena pada saat kita sudah tadi, nah inilah Ramadan sebetulnya. Jadi Ramadan itu mengupgrade tadi dari 2G misalnya jadi 5G, sekarang di Syawal. Nah itu. Tentu kan kamu bisa merasakan kecepatannya dari 2G ke 5G tadi semua, ya. Jadi kita bisa merasakan betapa indahnya dari semua, betapa damainya, betapa bahagianya. Kalau bahasanya itu adalah, cirinya adalah, Mas John adalah flying tadi semua, ya. Terbang tadi semua, ya. Gimana sih bahagia? Sulit kan diceritakan. Bahagia itu satu kata, tetapi adalah sulit untuk diraih, tetapi bisa dirasakan sebetulnya. Inilah, maka itulah Tuhan Nabi Khidir mengajarkan Bismillahirrahmanirrahim, la syukur khairu illallah. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim adalah la yusyrifu su'a illallah. Nah, di sini yang ketiga yang dahsyat adalah beliau mengajarkan Bismillahirrahmanirrahim, makana min nikmatin fa minallah tuh. Itu sahabat. Betul-betul semuanya jadi makanan surga. Nah, itu semua makanan menjadi makanan surga. Dipan yang kau duduki sudah betullah kata Quran, sahabat. Dipan dari emas. Itu bukan dipan dari emas, tapi rasamu karena bahagia, dipan itu terasa dari emas, sahabat. Oh, bah, bisa nggak dipan yang jelek rasa dari emas? Coba kamu pada saat bahagia, pada saat kamu sedang mencinta. Itulah Allah ajarkan rasa cinta pada diri kita ini di hati. Coba. Adakah kamu merasa lelah pada saat dengan orang yang kamu sayangi? Adakah kamu merasa tempat itu menyeramkan pada saat walaupun kamu di bawah pacaran, katakanlah maaf ini jelek, di bawah rindangnya pohon gitu, di atas bangku reyot, pada saat kamu dengan kekasih yang kau cintai, tuh nanti akan begitu pada saat kau sudah memandang nur jamal Allah. Tiada lagi kamu tuh keluh kesah, tiada lagi mengukur. Nah, pada saat itulah sebetulnya nanti dunia, rezeki akan datang mengejarmu. Betul, sahabat. Jadi setiap amalia itu di penghujungnya ada samroh yang besar, yang berdampak luar biasa. Maka itulah kata Allah dalam hadis qudsi, ketika hambaku berjalan kepadaku sejengkal, aku menyambutnya sehasta.
pada saat hambaku berjalan kepadaku adalah sambil berjalan, aku menyambutnya sambil berlari. Pada saat hambaku meminta setetes air, kata Allah, aku berikan samudra. Pada saat hambaku mengharapkan adalah satu ranting pohon, maka aku berikan hutan belantara. Nah inilah Allah itu selalu memberikan yang terbaik. Itulah syamroh yang terbaik, bahkan melebihi, beyond the expectation, above the expectation, bahkan di atas sangkaanmu. Inilah yang disebutkan rizki mau'ud, diantaranya adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itulah rizki yang mau'ud, rizki adalah yang tidak pernah kau harapkan, rizki yang bahkan kamu pun wow gitu kan bahasanya. Kalau bahasa salah satu teman Abah yang tadinya naik Espas, sekarang pulang naik New Pajero, dia bilang wow bah, rasanya wow. Nah begitu karena tiba-tiba dari Espas dia pulang. Karena Abah katakan sahabat, jadi ibadah betul jangan dikaitkan ke dunia, tapi dunia ini akan sujud pada dirimu. Itu bisa dijadikan tanda bahwa engkau sudah rahmatan lil alamin. Udara merahmatimu, karena dirimu ada unsur hawaun. Api pun meridoimu, karena dalam dirimu ada unsur narun. Kemudian air meridoimu, karena dalam dirimu ada unsur maun. Tanah yang kau injak meridoimu, karena dalam dirimu ada unsur turabun, sahabat. Nah, maka terjadi penyamaan frekuensi ada alam kabir dan alam sogir, alam diri dan alam di luar diri. Dampak daripada amalia yang kita lakukan khususnya dalam Ramadan kemarin yang begitu hebat, 1 bulan kita dididik. Seumpama ulat yang kemudian sedang dipersiapkan menjadi kupu-kupu yang indah untuk dicintai. Yang tadinya sebelum Ramadan kita ulat yang geli, ulat yang gatal, pinjam uang dan teman nggak dikasih, ya, usaha gagal tadi semua, ya, berumah tangga hanya mempertahankan bahasa Sunda awet rajet, itu kan tadi semua, ya. Tapi di Ramadan itu tiba-tiba sekonyong-konyong gitu. Kenapa bah? Nah, orang-orang sekarang beda tanggapannya pada saya. Pada saat saya silaturahim bersalaman kemarin, kayaknya saya dihargai banget. Kayaknya saya ini berharga. Saudara-saudara saya merasakan betapa saya ini kayak seorang datang ke rumahnya, padahal saya tidak bawa apa-apa, tapi kelihatan bernilai beda dengan tahun. Nah, sahabat, sadar atau tidak sadar, sebenarnya ada cahaya Nur Muhammad yang memancar, yang akan diterima oleh Nur Muhammad pada hati orang itu. Maka sebetulnya engkau bukan kamu yang kemarin. Nah inilah salah satu buah. Maka jangan dirusak, jangan dirusak. Jadi kebahagiaan kita jangan dirusak dengan sangkaan yang buruk. Kebahagiaan kita jangan dirusak. Kata Abah, dunia ini hilang hanya 2 jari. Tutupkan di matamu, hilanglah dunia ini. Demikian pula pada mata hatimu. Pada saat ada kebusukan, dengki, dendam, marah, tadi semua. Atau sifat-sifat orang-orang yang selalu ingin ribut, itu kan tadi semua. Engkau telah menutup mata hatimu untuk melihat kebahagiaanmu. Nah inilah yang kadang-kadang Abah sendiri suka heran pada sahabat-sahabat, kenapa gitu kan tadi. Nah, itu tadi. Tapi Abah juga tidak menyalahkan, karena kalau pada saat tidak mampu melihatnya mau bagaimana tadi semua, ya. Inilah persoalan yang selalu Abah ingin berbagi sebelum Abah secara dohir pun pulang gitu. Secara sekarang Abah sudah pulang, tapi betul-betul nanti pulang, sebeneran pulang gitu kan tadi semua. Karena perkara yang kenapa Syaitul mengatakan mamin nafasin tubdihi ila qadarun fika yumdihi,
Setiap halaan nafasmu ada perubahan takdir. Nah itu. Helaan nafasmu ada perubahan nasib. Tuh. Helaan nafasmu ada perubahan adalah tadi. Disinilah letaknya di hatimu, sahabat. Ya. Maka kata Allah, ana inda dhanni, aku ini tergantung sangkaan kamu. Nah, disinilah bahayanya. Maka disinilah akhir daripada perjalanan Ramadan kepada Abbas itu adalah selain hanya mengenebalkan rasa bahagia. Tadi semua. Pada saat kita sudah mampu memandang Allah lebih indah dari segala apapun yang diciptakannya. Nah itu rasa Id al-Maidah yang pertama adalah engkau akan menyaksikan nur jamal Allah pada segala apa yang kau lihat. Itulah yang kata Quran, fa'aina matuallu fasama wajhullah, kau saksikan semuanya. Karena kalau pada saat kau sudah saksikan segala sesuatu adalah hanya Allah, walaupun kata Abbas sebiji jarum pada setiap makhluk itu tadi semua, maka dampak kebahagiaannya kepadamu adalah luar biasa, sahabat. Ya, maka tentu akan hilang rasa takut siksa kubur, hilang takut neraka, hilang takut miskin, hilang takut disakiti orang, hilang takutnya dihargai, hilang semuanya. Karena terlalu besarnya cahaya nur jamal Allah yang memancar di dalam kolbumu, lebar, sudah lebar semua. Ya. Kenapa lebar? Karena kamu sudah labur. Apa yang kamu labur sebetulnya adalah dari awal. Adalah tujuan daripada Ramadan adalah menelanjangi diri, adalah la'allakum tattaqun. Karena kita sudah kembalikan semua yang menjadi haknya, semua yang jadi tujuannya. Dari awal dia Allah ingin menjadikan kita adalah untuk mentajalikan asmaul husnanya. Nah itu, maka itulah Al-Maidah. Al-Maidah adalah hidangan dari langit, ya. Hidangan dari langit tadi semua adalah yang bukan lagi ketupat, yang bukan sahabat. Dan disinilah sesungguhnya ya Abah ingin berbagi tadi semua, ya. Karena ini adalah konsep yang sudah Abah temukan belasan tahun yang lalu dan Abah sudah praktekkan. Dan hari ini sebetulnya adalah hanya terus menikmati. Karena tadi pada saat di dadamu, yang tadi doa Nabi Khidir tadi, Bismillah, Masya Allah, la yashukku khair ilallah, Bismillah, Masya Allah, la yushriku syu'a ilallah, Bismillah, Masya Allah, makana min nikmatin faminallah, Bismillah, Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Nah, pada saat la hawla wa la quwata illa billah, sesungguhnya hancurlah kerajaan iblis yang ada di hati ini. Tadi yang dia sudah berkata, qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ar. Nah, rasa indah memandang makhluk sehingga membuat kita lupa pada Allah. Rasa indah memandang jabatan, memandang kedudukan yang sebenarnya tidak pernah kamu bisa raih. Kamu hanya dimain-main saja. Kata la uzayyinana itu, sahabat, kata mufasyirin adalah tajin. Artinya dia iblis di hati kita membuat semua yang, maka Abah menyaksikan di rumah orang miskin masih ada sepeda butut yang rasanya berharga yang tidak mau kamu bagikan gitu. Di rumah orang-orang yang tidak kaya saya lihat masih ada benda-benda yang sebenarnya bisa kamu lepaskan, tapi kamu rasanya benda itu ada masih gitu. Kayak merupakan museum rumahmu itu, sehingga padahal coba apa artinya dari semua benda-benda yang sudah ada di rumahmu itu yang tidak berharga, yang tidak lagi kamu pakai. Sebaiknya memang memberi yang terbaik, tetapi minimal kita latih dari benda-benda yang kita masih rasa, oh ini punyaku, ini punyaku. Nah inilah
kita belajar bagaimana adalah melepaskan kepompong tadi semua untuk jadi kupu-kupu supaya kita di akhir Ramadan ini sudah mulai terbang kamu dengan warna yang indah, dengan rasa yang indah, dengan nur jamal Allah, dan engkau tidak usah meminta tempat yang baik karena tubuhmu akan selalu dibawa kepada bunga dan bunga. Percayalah sahabat, lihat kupu-kupu. Ada kupu-kupu yang berhenti di kotoran? Tidak ada. Yang tadinya seekor ulat yang gatal, dibenci oleh petani, oleh ibu-ibu, oleh gadis. Sekarang kamu adalah seekor kupu-kupu yang terbang. Indah, dicintai laki-laki perempuan, muda dan tua. Dicintai oleh bunga-bunga. Dan engkau hanyalah sekarang tidak lagi merayap dalam mengais kebahagiaanmu, tapi sekarang kamu sudah terbang dari semua ya. Dan itu bukan khayal kalau menurut Abah, karena menurut Abah pantaslah Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu, semudah seorang bayi angkat tisu. Betul. Itulah kata yusrun, semudah bayi. Allah tidak menggunakan kata syahlun, mudah yang bersyarat. Karena mudah bagi anak 5 tahun belum tentu mudah bagi laki-laki 40 tahun mengangkat beban besi, tapi tidak mudah kepada anak usia 5 tahun. Dan tidak mudah kepada bayi. Tapi Allah menggunakan kata yusrun, itu adalah mudah yang sangat-sangat mudah. Itulah. Karena tujuan dari awal dia bukan untuk menyusahkan kita gitu. Tapi tujuan daripada awal daripada dia adalah justru dia ingin nyata lewat kita. Apanya? Wujudnya. Apanya? Kudratnya, irodatnya, hidupnya, ilmunya, samanya, kalamnya, basornya, agungnya bahkan. Dari awal. Dari semua. Nah inilah yang harus kita, makanya tadi, maka di penghujung Nabi Khidir juga mengajarkan jadi kepada kita. Dalam dada tiba-tiba ada doa Allahumma ftah lana. Nah, Allahumma ftah lana. Tuh. Dibukakan kunci. Kunci apa? Tadi kan setelah kita Bismillah Masya Allah la yashuk khair. Bismillah Masya Allah la yushriku su'a ilallah. Bismillah Masya Allah makana min nikmatin faminallah. Bismillah Masya Allah la haula wa la quwata. Nah pada saat tadi kata Abah la haula wa la quwata itu hancurlah yang membuat diri kita terlalu indah memandang yang selain Allah ini, tiba-tiba yang nampak hanyalah nur jamal Allah. Tuh. Nah, disitulah sesungguhnya dahsyatnya laut tiba-tiba bertakbir, gunung bertakbir, tanah bertakbir, angin. Itulah walitukmilul iddata walitukabbirullah. Pada saat engkau sempurnakan narun hawaun maun turabun, diimsak, dikembalikan 7 sifat ma'ani dan maknawi dikembalikan, pengakuan wujud dikembalikan, bergetarlah aras ini semua takbir sebetulnya. Walitukmilul iddata walitukabbirullah, setelah yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullah ala mahadakum wala'allakum tashkurun. Baru wa idha sya'alaka ibadi anni fa inni qarib. Baru kata dia ujibu da'watad da'i idha da'an fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Karena engkau sekarang sudah sadar. Kenapa kamu sadar? Karena sekarang kamu sudah telanjang takwa, walibasuhu takwa. Karena imannya sebagaimana tadi diundang ya ayyuhalladzina amanu, khitabnya orang beriman. Sekarang si iman itu sudah telanjang. Walibasuhu takwa. Sudah ada pakaian sibghatullah. Sudah ibaratkan orang menyelam ke dalam air, sudah dikasih pelampung oksigen supaya kamu bisa bernapas di dalam air.
Syibghatullah. Seumpama sekarang kamu mau terbang ke angkasa, luar angkasa, kamu sudah digendong dengan oksigen supaya kamu bisa berjalan di ruang tanpa udara, hampa. Itulah syibghatullah, sahabat. Pakaian Allah, pakaian takwa. Nah inilah yang salah satu buahnya yang bisa kamu rasakan adalah rasa bahagia. Bukan lagi diukur dengan jumlah, bukan lagi diukur dengan warna rupa. Karena Dia Allah nampak pada segala perkara. Kok bisa nampak sekarang Dia, Bah? Karena tutupan pada hatimu dibuka. Pada saat engkau mengatakan tadi, Bismillahi Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Kok bisa, Bah, tiba-tiba terbuka? Karena hancurlah kerajaan iblis di hati. Yang dia siap dari awal pada saat dia berikrar. Tadi, Qala Rabbi fa'andirni ila yaumi yub'asun. Tadi semua. Tadi, nah hari itu dia, pada saat kau dapat hidangan dari langit, maka hilanglah dia. Hilanglah semuanya. Yang tadinya begitu indah memandang dunia. Rasanya kita tidak mau berpisah dengan dunia. Nah, hari ini maka kenapa Abbas itu berkata, aku kalau suruh mati hari ya Allah, kata Allah, hai Abbas itu mati atau emas sebesar Pulau Jawa, aku pilih mati ya Allah. Pasti dia nanya, kenapa kau pilih mati Abbas itu? Karena engkau lebih indah. Pada saat engkau sudah di situ, wahai Abbas itu, apakah engkau uang 1 triliun ataukah mati? Saya pilih mati ya Allah. Kenapa? Karena rasa bahagia memandangmu. Lebih bahagia dari uang 1 triliun itu. Tuh, sahabat. Maka dia berkata, benarlah apa yang kau pilih, wahai hambaku. Wahai Abbas itu misalnya begitu. Benarlah. Tuh. Maka hari ini layak kamu ada. Nah, begitu sebetulnya. Maka itulah setiap orang yang mendapatkan Lailatul Qadar akan mengerti. Akan sadar. Dia bisa menciumnya sendiri. Dia bisa meminumnya telaga kausarnya sekarang sendiri. Dan dia bisa membuktikan semuanya sendiri. Itulah yang Abah selalu berkata. Abah itu nggak takut neraka dan siksa kubur. Karena tidak mungkin datang dari kekasih yang begitu mengasihi kita. Itu akan datang kepadamu, sahabat. Karena engkau sudah hilang ketakutanmu. Yang ada cinta dari semua. Kenapa? Karena engkau sudah bismillahi masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Sehingga tajin yang memandang semua amaliyah yang kamu lakukan besar. Kecilah amaliyahmu. Engkau lebih melihat pemilik Ramadan daripada melaksanakan saumnya. Itu bukan berbangga-bangga dengan saumnya. Tapi tidak mampu melihat dianya. Tapi justru melihat dia pada saum itu. Tuh. Engkau sudah lagi sekarang bukan pada surganya. Kecil surga itu. Tapi engkau melihat Allahnya. Pemilik surga itu lebih indah dari surganya. Tuh sahabat. Ya. Pada saat itu. Itulah. Dia sudah mengundangmu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki. Pulanglah. Nah, matinya di situ. Bukan mati-mati, tapi pulangnya. Panaknya. Tadi semua. Atau man arafa nafsahu bil Adam, orang siapa mengenal dirinya Adam, kan tadi dia sudah lepaskan sama Ramadan. Tadi faqad arafa rabbahu bil wujud. Allah lah yang ada. Sahabat, ya ini. Jadi itu ya. Jadi kenapa kata Abah ada setiap perjalanan itu ada syamrah dan tidak ada yang bisa merasakan kecuali dirimu sendiri. Maka la raiba fihi hudalil muttaqin. Tidak ada keraguan sedikit pun, sahabat. Tidak ada ketakutan. Pantas kata dia, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum ya. Karena ini mudah, Abah itu ingin semuanya bisa. Dan harusnya bisa. Bayi pun bisa. Karena kata Abah, Allah menggunakan kata yusrun. Bayi bisa mengangkat tisu.
Tuh, kakek-kakek jompo bisa ngangkat tisu. Itulah kata yusrun, bukan kata syahlun, apalagi kata usrun. Ya, maka disinilah samroh, buah daripada Ramadan adalah tumbuhnya al-yakin kepada diri kita. Di situ sahabat, maka itulah kenapa Allahumma ftah lana abwabal khair, tuh kata Nabi Khidir. Allahumma ftah lana, tiba-tiba bergetar di hatimu. Setelah kau berkata bismillah, masya Allah, Allahumma ftah, Allah bukakan kunci pintu kebaikan. Allahumma ftah lana abwabur rahmah, maka engkau akan dibukakan pintu kasih sayang. Allahumma ftah lana abwabal barokah, engkau akan dibukakan pintu barokah. Allahumma ftah lana abwabal ilmu. Allahumma ftah lana abwabas syahadah, kamu akan dibukakan pintu bahagia. Allahumma ftah lana abwabar rizki, karena engkau adalah marzuk, maka dia rozik sudah meliputi dirimu. Tuh. Allahumma ftah lana abwabal jannah, maka engkau akan dibawa ke dalam surganya sekarang. Abwabal khair, abwabal barokah, abwabal nikmah, abwabal syahadah, abwabal rizki, abwabal barokah, abwabal jannah. Tanpa kau ucapkan dengan lisanmu, karena tubuhmu lah yang akan mengundang dia. Di istananya, getarannya, rasanya. Dan tubuh hanya nanti akan pesta. Itulah kenapa id dari kata ada yaudu, pada saat ruhmu sudah kembali, tubuhmu ada ayyada yu'ayyidu, ada pesta, ada iftar, ada kebahagiaan lebaran. Maka suka disebut lebaran. Nah gitu. Mohon selamat lebaran ya, lebaran. Apa yang kamu lebar? Apakah benar kamu sudah lebar? Gitu. Bisa lebar itu setelah kesempitanmu yang dikuasai tadi oleh tadi bangsa jin. Maka Abah sudah ajarkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Abdul Jabbar wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena engkau sudah yang tadinya, karena kalau masih ada dia, berapapun yang kau tambah, apalagi kurang, banyak saja kamu akan merasa kurang. Makanya itulah kenapa al-ghina al-faqr, kaya dan miskin menurut Allah itu beda. Bukan banyaknya mobil, bukan banyaknya sawah, bukan banyaknya rumah, bukan berapa rekeningmu. Al-ghina, rasa kaya di dalam dada. Tapi Abah menyaksikan orang yang sudah rasa kaya tumbuh di hatinya akan kaya kok. Itu loh. Karena sangkaanmu adalah sudah luas, lebar di dadamu. Kamu akan kaya kok. Demi Allah, sahabat. Karena tadi ada hadis qudsi kata Allah, hei dunia, larilah kamu dari mereka yang sujud pada dirimu. Dalam arti sujud jangan selalu seperti sholat yang ngebakti, yang menjadikan tujuan. Hei dunia, larilah kamu dari mereka yang sujud pada dirimu. Tapi hei dunia, sujudlah kamu pada mereka yang sudah sujud pada diriku. Nah itu sahabat, salah satu samroh di akhir Ramadan dan di awal Syawal, Idul Fitri adalah iftar. Kita akan merasakan keluasan karena kita lebar, sudah lebar. Maka kalau sudah lebar sahabat, gelas ini kata Abah hitam kopi karena sempit. Satu sendok kopi adalah sendok teh menghitamkan kopi, air yang ada di gelas ini. Kenapa? Karena sempit. Nah, hitamnya isi gelas ini perlambang kamu tidak akan bahagia. Karena kamu akan terpengaruh dengan apa ucapan makhluk. Terpengaruh dengan apa yang kamu miliki dengan makhluk. Karena sempitnya rasa semua tadi. Walitukmilul iddata. Walitukabbirullaha ala mahadakum. Wala'allakum tashkurun. Karena
Alam yashkuril qalila lam yashkuril katsira. Sahabat. Tuh. Jadi pertamanya, menjadi orang kaya, bahagia itu memang bahagia di hatinya dulu. Walaupun belum punya apa-apa. Maka itulah Nabi bersabda, kadal fakru ayyakuna kufron. Kadang-kadang banyak orang sahabat sudah punya rumahnya megah, mobilnya menderita karena fakir. Jadi al-fakr menurut Allah itu bukan tidak punya apa-apa. Al-fakr menurut Rasulullah itu bisa jadi orangnya itu kaya raya, tapi rasa kurang di hatinya menyiksa. Tuh. Kalau rasa kurang di hati sudah menyiksa, kamu akan neraka. Itu neraka well sebetulnya kalau bahasa Abah. Jadi neraka well itu bukan dibakar di sono. Rasa terbakarnya takut kehilangan. Nah inilah maka banyak orang yang sudah punya duit nggak mau haji. Banyak orang yang sudah nggak mau duit, nggak mau berbagi. Itu karena dia sakit di dalam dada dia pada saat dia keluarkan itu sahabat. Itu sebetulnya al-fakr. Jadi orang fakir bukan tidak punya harta. Bisa jadi 1000 kali lebih banyak dari kamu. Tapi dia tidak memiliki rasa bahagia. Tidak ada panas, yang ada tidak ada dingin. Jadi yang disebutkan dingin tidak ada, yang ada tidak ada panas. Gelap tidak ada, yang ada tidak ada cahaya. Rasa kaya bukan tidak ada, tapi munculnya rasa miskin. Rasa kurang pada dada sebetulnya. Inilah akhir dari Ramadan sebetulnya. Makanya Al-Maidah, hidangan dari langit. Kalau udah hidangan dari langit, bukan lagi comro, bukan lagi rendang. Hidangan dari langit bukan lagi ketupat, bukan. Itulah segelas yang kecil ini pada saat kamu sudah lebarkan, apalah artinya sesendok kopi itu. Inilah maka Abah ingin ngajak, apakah kita sudah sebesar ini di Ramadan ini? Oh, saya masih terpengaruh. Oh, nanti pada saat kamu ikutin nanti cara Abah, maka si gelas ini melebar. Sehingga tadi sesendok teh itu sudah pada saat sudah pindah ke emuk masih hitam, masih ada pengaruh, masih rasa bahagianya belum full. Tapi sudah mulai berkurang rasa penderitaannya. Kenapa? Karena hitamnya sudah mulai berkurang. Besarkan lagi tempatnya. Dan begitu kata Imam Ghazali. Jangan kamu menuntut pada makhluk Allah ini. Besarkan kapasitas hatimu. Itu maksudnya. Ini yang membuat kamu lebaran. Pada saat ini sudah lebaran. Maka lebar, besar. 1 sendok teh kopi sudah mulai tidak berpengaruh. Apalagi udah jadi 1 bak. Apalagi udah jadi 1 kolam. Apalagi sudah jadi 1 danau. Apalagi sudah kembali kepada samudra Allah yang maha luas. Tiada lagi pengakuan. Aku minyak. Maka engkau sekarang sudah berada pada samudra Tuhan. Sudah kembali yang sempurna. Walitukmilul iddata walitukabbirullah ala mahadakum. Maka disitulah engkau sudah. Dan dampaknya di dunia apa? Seluruh makhluk siap-siap. Kamu hanya tinggal milih mobil datang padamu. Apapun. Karena kata Allah, irji'i ila rabbiki radiyata mardiyah fadkhuli fi ibadi. Maka disahkanlah tentang surga. Seluruh makhluk akan mendatangi ahli surga. Akan ingin digunakan ahli surga. Karena dia mengerti semuanya milik Allah. Innalillah. Dan semuanya milik Allah. Hanya bisa kembali kepada Allah. Bersama ahli Allah. Bersama ahli surga itu. Nah, secara syariat hakikatnya pahami. Ya. Karena perkara yang mudah sebetulnya. Perkara yang mudah, perkara yang sederhana sebetulnya bisa kita lakukan, sahabat ya. Barangkali ya itu saja, intinya adalah bagaimana kita adalah lebaran. Karena kita sudah labur. Karena itu sibghatullah.
Karena kita sudah lepaskan aku 4, aku 3. Digantilah kita ini sekarang ini siap menyelam dengan tabung oksigen kedalaman samudera kayak apapun. Kau akan memahami rahasia bumi. Dan demikian di tubuhmu sudah disiapkan oksigen untukmu terbang ke langit malakutnya Allah untuk memahami rahasia-rahasia Allah. Dan kau sekarang akan kuat karena engkau sudah dibalut sibghatullah untuk kendaraan, pakaian yang bisa kamu nikmati pada saat kamu berjalan. Jadi maka disinilah ke bawah kamu hebat, ke atas pun kamu hebat. Di bumi kamu masyhur, di langit kamu masyhur, bahasanya begitu, sahabat. Kau gaul dengan manusia di alam dunia, kau bergaul bersama para anbiya, para aulia, para syuhada, para solehin. Dipimak adisyidkin inda malikin muktadir. Di sini kau menikmati ketupat dunia, di sana kau menikmati gitu, ketupat langit. Gitu bahasanya. Sibuk dohirnya dengan manusia, tapi batinnya sudah lebur kembali kepadanya. Itu ya sahabat, ya Mas Marjono, John, sehat semua. Mas Marjono ini hebat begadang nih semua ya. Jadi itu ya sahabat, tentang tadi teman-teman bertanya, bagaimana Mbah mendapatkan hidangan Al-Maidah tadi? Kan kata Allah dalam surat Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinah, itu wa atmamtu alaikum waridho, kamu ridho Islam, Allah meridhoi kamu sudah Islam hari ini. Oh itulah yang sering dikatakan, bah apakah Islam reinkarnasi? Tidak. Kalau Islam tuh Allah sudah ridho karena kamu ridho padanya. Rodiyata mardia. Kamu bukan lagi setetes air yang terombang-ambing, setetes minyak yang terombang-ambing di samudranya Tuhan yang maha luas ini. Sehingga tidak ada lagi kopi setetes dijelekan. Kenapa itu? Maka banyak bertanya ke Abah, Abah kenapa nggak pernah marah sih? Tadi dijelekan, di apa? Kata Abah itu kamu tampar aja belum tentu marah. Itu kan tadi. Karena sudah aku lihat bukan kamu lagi, sahabat. Semua ya. Bukan berarti kita tidak bisa marah. Dalam arti marahlah karena Allah, karena Rasulnya. Itu. Tapi kita harus mengerti di titik mana kita boleh. Jadi ya. Teh Yani, ya sehat ya semua. Tadi di situ sahabat. Jadi Teh Yani nggak usah merasa terbebani dengan apapun. Ayo berjalan. Tidak usah lagi mencari ridho manusia. Karena kebahagiaan adalah milikmu. Dari semua. Karena setiap orang adalah layak bahagia. Nah, 1 Ramadan ini adalah sebetulnya bisa kamu buktikan apa namanya buahnya sahabat tadi semua ya. Kalau barangkali hari ini nanti kamu siang di tanggal 2 Syawal ini berjalan orang menyambutmu, nah itu sudah kamu bisa rasakan. Beda kok. Kan kamu suka berkata, kenapa ya orang ini terus padaku? Kenapa ya orang ini kayaknya aku datang ini enggak? Itu sahabat salah satu ciri adalah. Maka berarti Khidir sudah hadir pada dirimu. Nabi Khidir. Gitu. Tadi syirri khadiri wa ainuhu urfani. Penglihatanmu adalah ma'rifatmu. Tadi Harunu akli dari semua. Harun adalah akalmu sudah cerdas. Bukan lagi karena dogma agama ini sudah hilang. Tadi banyak yang ngirimin ke Abah tentang reinkarnasi lah, tentang apalah. Karena sudah terlanjur diracuni dogma sehingga tidak mampu melihat kebenaran dengan benar. Dari semua ya sahabat ya. Tentang wahidatul wujud lah yang bertanya itu macam-macam menyerang Abah tadi. Tidak apa-apa, semuanya baik. Proses belajar dari semua ya. Jadi harunu akli, wakalimi ruhi, akalku. Ruhku adalah sudah Musa sekarang. Wakalimi ruhi. Fir'aunin nafsi. Nah, Fir'aun sudah aku matikan. Wahawa hamani, dan Haman adalah hawaku dari semua ya.
Maka segalanya adalah Allah itu adalah sangat real, sahabat. Karena Allah itu ilmiah. Tadi bukan abal-abal tadi semua ya. Mbak Yani ya, insyaallah ya. Semua ya. Barangkali itu saja di pagi hari ini. Semua intinya adalah Abah menggunakan, sebetulnya kalau dibabar nanti ada tanggal 2 Syawal, 3 Syawal sampai akhir Syawal. Karena Syawal itu salah, sahabat. Peningkatan kebahagiaan, peningkatan keyakinan. Kamu akan lihat samrohnya, buahnya. Seolah-olah kayak jam pasir yang Ramadan itu kamu kosongkan. Nah, Syawal itu kembali isi. Nah, isinya itu yang lain nanti. Yakinmu, rasamu. Pokoknya, nah itu makanya pantas setelah Syawal adalah Dzulqa'dah. Kamu udah duduk manis, duduk indah, penuh dengan keberkahan. Maka di penghujungnya Dzulhijjah di bulan 12, kamu sudah wukuf, waqofah, sudah menemukan siapa sejatinya dirimu. Kau sudah menyaksikan nur jamal Allah nyata. Adalah bagaimana? Kan tadi, nur keindahan Allah lebih indah dari segala apa yang diciptakannya. Bukan lagi ngejar-ngejar, maaf ya, ngejar sholat, tapi kau sudah bersama pemilik sholat. Bukan ngejar lagi, saum, kau sudah jadi pemilik saum, bersama pemilik saum. Bukan lagi adalah mengejar-ngejar baca Quran one day one, bukan. Tapi jangan dipelintir ini. Tapi kau sudah menjadi bersama dengan yang berfirman itu sendiri. Maka rasa nyaman, rasa indah, semuanya ada sulit diceritakan. Maka pantas man arafullah kalla lisanahu. Orang yang sudah lebur sibghatullah, keluh lisannya. Apa yang mau diceritakan? Bahagia itu sulit diceritakan. Paling hanya senyum atau menangis. Sahabat, air mata bahagia. Saking sulit diceritakannya, kamu lebih pilih menangis menceritakannya. Itu yang dimaksud Abah. Kalau masih bisa diceritakan, itulah kenapa yang disebut surga itu mala ainun ra'at wala udunun sami'at. Tadi baru kamu masih ngomong surganya, masih dari dipan. Nah itu kan belum. Masih kamu bayangkan dengan pikiran. Nah disinilah kadang-kadang tojayanya orang Islam sekarang. Katanya ingin sorga, dan sorga itu tidak bisa dibayangkan. Mala ainun ro'at wala udunun sabiat wala khatara fil qalbu di sini semua. Karena tidak bisa lagi. Man arafullah fahuwallah. Yang tahu Allah hanya Allah. Yang bisa merasakan Allah hanya Allah. Yang melihat Allah hanya Allah. Innakum lantara rabbakum hatta tamutu. Kau sudah menyaksikan dia pada apa yang nampak di penglihatan dohirmu.